dari blurnya kaca tersebut seperti sosok putih sedang ngesot, rambutnya nutup. Jadi oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan nyalakan juga loncengnya supaya dapat video gue yang lebih terupdate. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya supaya kalian lebih nikmat nonton video gue, kalian siapkan ini, dan selamat menonton. Oke Sobat Camat, jadi gue dapat kiriman cerita dari seseorang teman gue juga yang mantan perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Sebut saja dia Sika. Sika ini punya teman yang inisialnya atau bernama E. Jadi ketika waktu itu Sika ini sedang piket malam nih berdua dengan temennya si E ini. Awalnya pun dia nggak merasa curiga dan nggak merasa bahwa malam itu malam yang akan menjadi malam yang sulit dilupakan, karena si K dan si E ini sudah cukup lama juga bekerja di rumah sakit tersebut. Suatu ketika sekitar jam 1, jadi pada saat itu si E ini lagi keluar nih, entah dia beli makanan, entah dia beli sesuatu lah pokoknya di luar itu. Setelah itu si K ini, karena malam itu dia agak luang waktunya, si K ini bete dan gabut nunggu di ruang perawat. Dan tiba-tiba si K ini dapat suatu instruksi untuk mengambil obat di IGD. Nah pada saat itu kebenaran juga malam si E ini jaga berdua, tapi si E ini bertugas di IGD dan si K ini bertugas di ruang perawatnya juga. Jadi seperti itu. Jadi si K ini dapat telepon dari orang IGD bahwa si K ini harus mengambil obat nih untuk salah satu pasien yang lagi dirawat inap juga pada saat itu. Nah si K ini nggak lama kemudian mulai bergegas lah dia jalan ke IGD tersebut. Jadi dari ruang perawatnya ini sampai IGD tuh dia ngelewatin suatu lorong gitu suatu lorong-lorong rumah sakit yang dimana ketika malam itu benar-benar sepi banget di lorong tersebut, dan lorong tersebut itu sama sekali nggak ada orang. Biasanya tuh banyak pasien-pasien yang nunggu keluarganya atau sanak teman-temannya juga seperti itu di lorong-lorong tersebut. Cuman entah kenapa malam itu tuh benar-benar sepi banget sepi, nggak ada orang dan suasananya cukup hening. Nah dari lorong-lorong itu Sika ini mulai jalan pelan-pelan. Cuman ketika suatu momen ada di sebelah kanan itu, jadi lorong sebelah kanannya ini kan kamar-kamar pasien rawat inap gitu, dan sebelah kirinya kayak ada taman-taman segala macam. Di jalan nih di suatu momen ini, jadi di kaca pasiennya ini ada, jadi kacanya itu semacam kaca nggak pakai horden ataupun kaca nggak pakai penutup, tapi kacanya itu kayak pakai stiker blur gitu loh, ataupun kaca-kaca ngeblur gitu. Nah di bawah kacanya itu kan kayak ada pengaitnya untuk ngebuka dan tutup tuh, ya kan. Satu momen si Kak ini berhenti nih karena melihat jendelanya ada yang ngedubrak-dubrak. Jadi pada saat itu si Kak ini berhenti dan nengok ke kanan. Dia ngelihat jendela tersebut digerakkan seperti itu, benar-benar digerakkan seperti itu. Awalnya si Kak ini paling orang iseng, tapi lama-lama si Kak ini punya pikiran bahwa iya juga ya, kalau misalkan ini ada pasien yang butuh jasa perawat pada malam itu, kasihan juga kalau sampai nggak dibantu. Nah pada akhirnya si K udah mulai nyamperin si kaca jendelanya ini Pada saat dia nyamperin kaca jendelanya, dilihat kok nggak ada orang, ini kamar gitu loh, benar-benar nggak ada orang. Akhirnya udah tuh mulai bergegas balik, dan jendelanya itu masih di duk seperti itu loh. 2 kali dia udah mulai agak curiga si Kak ini, kok bisa gitu loh. Padahal di kamar tersebut nggak ada orang sama sekali yang memang dirawat inap pada malam itu. Tapi kenapa jendelanya ini 2 kali seperti ada yang ngedubrak seperti itu. Nah
ketiga kalinya mulai agak aneh tuh. Dia ngelihat lagi, kacanya beneran ada duk 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 duk. Cuman si Kak ini bingung, ini siapa? Bahkan sampai dia tuh nanya dan teriak seperti ini, siapa ya? Akhirnya si Kak mulai jalan pelan-pelan ke arah jendela itu. Dan tiba-tiba men, si Kak ini ngelihat dari blurnya kaca tersebut seperti sosok putih sedang ngesot, rambutnya nutup, jadi posisinya nunduk, dia lagi ngesot seperti ini, dan dia ngelihat ke arah si Kak ini men. Dan pada saat itu si Kak itu sama sekali nggak bisa gerak, nggak bisa berbicara, pengen teriak, pengen lari, cuman seolah-olah badannya itu seperti terbujur kaku men di sana. Jadi si Kak itu hanya bilang, gue hanya bisa berdiri kaku ngelihat ke arah si itu, dan dia nggak bisa sama sekali, bahkan untuk ngomong, untuk merem pun aja bahkan itu sulit sekali, benar-benar susah, benar-benar nggak bisa, dia nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dan dia bingung, mulai panik karena si sosoknya ini udah mulai ngedeketin banget men, udah mulai ngedeketin banget, suster ngesotnya ini udah mulai ngedeketin dia banget nih. Ketika dia udah mulai deketin sana, langsung si Kak itu entah kenapa di dalam hatinya bisa mengucap kalimat-kalimat suci. Si Kak itu hanya bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan tiba-tiba dia merem sambil mengucap istighfar yang banyak. Dan tiba-tiba ketika mukanya dia ngangkat dan matanya mulai melek, dia mulai lari sekencang-kencang dari sana. Lalu pada saat itu dia mulai lari ke ruangan IGD habis ngambil obat. Bahkan dia mau nelpon salah satu temannya si E ini, itu sampai gugup banget dia nelpon. Dia bilang seperti ini, pas sudah teleponnya udah diangkat nih sama si E ini, dia bilang, lu di mana? Tapi dengan nafas yang sesegukan ataupun nafas yang panik gitu men. Terus si E nanya nih, Kak, lu kenapa gitu? Kok lu kayak gugup gitu, kenapa? Terus si Kak bilang lagi, lu di mana? Cepetan ke sini. Akhirnya nggak lama si E datang lah ke ruangan IGD tersebut. Terus mulai ditanyain tuh, mulai benar-benar ditanyain. Si E bilang, lu kenapa sih? Kayak abis ngelihat setan aja. Lu abis ngelihat setan ya? Dan si Kak itu bilang, dia tuh nunjuknya sambil gemeteran begini men. Itu sampai seperti itu. Akhirnya si E ini udah mulai nenangin si K, dikasih air putih, dikasih hiburan supaya dia bisa tenang. Pada saat dia udah tenang, mulailah diceritakan pengalaman apa yang dia lihat tadi. Si K bilang, di lorong sana gua ngeliat sosok suster ngesot. Anjir. Si E itu juga mulai panik dan ketakutan dong. Padahal malam itu mereka benar-benar kayak biasa aja awalnya, dan mereka itu panik karena memang di malam itu hanya benar-benar mereka berdua di ruangan tersebut dan sepi tuh. Nah terus akhirnya si Kak ini pengen balik lagi nih dia ke ruang perawat, cuman dia nggak berani. Sampai si Kak ini bilang, gue mau kesana lagi cuman gue takut banget, sambil ekspresi mau nangis, ekspresi lemes, dan ekspresi bener-bener diselimuti rasa takut banget. Akhirnya si E bilang sama si K, ya udah kita minta tolong security aja buat nganterin lo ke ruangan lo lagi gitu. Akhirnya mulailah ditelepon si security-nya itu. Pada saat ditelepon diceritain tuh, security-nya mulai datang. Nah, pada akhirnya di situ si security-nya mulai nganterin si K ini nih balik ke ruangan dengan pelan-pelan, dan security-nya juga takut juga men sebenarnya men. Cuman ya mau gimana lagi ya kan, udah tugas, udah segala macam. Dan gue pribadi juga nggak paham juga ya, maksudnya kenapa si sosok suster ngesotnya ini harus meneror seperti itu sih. Kalau pandangan gue pribadi, gue mandang ada dua hal nih. Yang pertama, suster ngesotnya ini emang jahil, emang dia suka ngeganggu dan suka nakut-nakutin manusia juga. Tapi pandangan gue yang kedua, mungkin si suster ngesot itu meminta sesuatu bantuan, meminta sesuatu
pertolongan sama orang yang masih hidup. Mungkin entah doa, entah urusan dia yang mungkin belum selesai pada saat dia meninggalnya dulu, atau entahlah, mungkin wallahualam. Yang pasti ya gue punya pandangan dua seperti itu. Nah pada akhirnya Sika sudah mulai sampailah di ruangan dia lagi. Pada akhir itu sampai sekarang dia nggak bisa lupa dengan kejadian diteror dengan suster ngesot, men. Gokil sih, men. Jadi menurut gue kesimpulannya adalah tetap ya, kemanapun dimanapun kita harus berdoa. Apapun yang terjadi kita jangan sampai melupakan doa dan Tuhan kita, men. Karena hanya dialah yang maha tinggi, dan hanya dialah yang bisa menolong manusia. Dan setelah itu kita kembalikan lagi semuanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Oke, men, semoga kalian bisa ngambil kesimpulannya dari cerita gue ini, bisa mengambil hal-hal baiknya. Gue mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ataupun tambahan dari alur ceritanya. Dan gue mohon maaf banget karena dia juga cerita ke gue bener-bener sesimpel itu, karena memang parno banget pada saat kejadian itu. Akhirnya gue coba kembangin cerita dia, dan gue sebelumnya udah ada persetujuan dengan dia bahwa ceritanya mungkin nanti akan gue kembangkan supaya bisa dapet feel-nya juga. Dan alhamdulillahnya dia menyetujui itu, men. Oke, men, jadi segitu aja. Terus dukung channel gue. Jangan lupa yang belum subscribe video gue, subscribe dulu, like dulu videonya, share ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp keluarga kalian, ke teman-teman sekolah kalian yang masih sekolah, dan teman kerja yang bagi yang udah kerja. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat video gue yang terupdate, video gue yang terbaru, dan gak ketinggalan video dari calon mayat. Oke, seperti biasa akhir kata dari gue, salam tua gapat dari calon mayat.